Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Oman Bonito, The Voice of PBB, suara dari perbatasan Brasil dan Bolivia. Dalam video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman kisah hidup seorang misionaris perdana asal Indonesia, Verbita, yang bekerja lebih dari 30 tahun di Amerika Latin, khususnya di negeri Samba, Brasil. Siapakah dia? Mari kita simak cerita misi dalam video berikut ini. Teman-teman, memang Brasil itu terlalu baik untuk para misionaris, terlalu baik. Karena kami begitu kecil dibandingkan dengan mereka. Bahkan waktu saya pergi kunjung ke paroki untuk pertama kali, mereka tanya, "Pastor sudah tiba?" Padahal saya yang ada di depan mereka, akhirnya saya anak seminari waktu itu. Sehingga itu pengalaman menarik dan dikasih senang sekali. Lalu kadang kita buat khotbah, ditulis kalau pertama kita pimpin itu nanti pikir, aduh katanya ngomong bagus sekali. Tapi waktu kita tanya, apa yang saya omong tapi kami tidak benar ini. Itu, tapi terlalu orang Brasil terlalu bagus untuk menerima orang misionaris. Kita mengalami krisis itu, saya langsung ke sakrisi itu, ke apa itu, sakramen aku, biasanya masalah selalu diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Kadang itu kita belum ambil keputusan, kenal sendiri yang kadang terjadi di bawah praktek, teruskan jadi imam, praktek bahagia sekali, karena itu bagus sekali. Dan selama di Brasil itu saya sampai kerja di hampir selalu tinggal di komunitas. Sehingga untuk itu membuat saya selalu bahagia, tidak pernah kerja sendiri. Lalu kebahagiaan lagi itu orang merasa percaya kita. Itu untuk saya itu berkat, karena kita dulu rasa untuk apa saya buat datang ke Brasil kalau mereka di sana negara Katolik itu besar. Saya mesti pergi ke sana satu. Padahal sampai di sini orang merasa percaya. Itu membuat saya bahagia. Untuk saya itu sesudah pensiun itu saya tinggal di Brasil atau di Indonesia karena saya tidak pernah lupa masa khusus karena saya dari satu dari Brasil yang bisa saya berorganisasi. Wah, 100% Indonesia? 100% Brasil. Wah, luar biasa Pak, profesional. Pater sebagai misionaris pertama Indonesia untuk Brasil, berapa orang misionaris yang datang bersama Pater di sini di Brasil? Untuk Brasil kami ada 2 orang. Saya Pater Carlos Kelalo, tapi di Brasil saya disebut Pater Carlos, dan Pater Lazarus Tovaneron. Di Brasil dia dikenal sebagai Pater Lazaro. Dan ada 2 teman kami juga kecil dari angkatan yang sama. Yang kesana Pater Yosef Muda, yang lahir di Sulawesi. Dan kami belajar bahasa Portugis secara sederhana sekali karena tidak ada ikut di kursus formal, tapi seorang ibu guru tua yang pensiunan, ya kami ikut kursus dan setelah mama ajar anak-anak kecil itu mulai begitu. Selama 1 tahun di Barbacena, Minas Gerais. Pater belajar bahasa Portugis itu di kota Barbacena Barbacena. bersama dengan seorang ibu ya? Ya, ibu. Bagaimana itu Pater alami itu? Bagaimana proses kursus itu? Ya, proses kursus betul-betul karena tidak ada metode yang formal ya. Betul natural, betul secara alamiah. Seperti mama mengajar dia punya anak itu mulai berbicara. Dan yang sedihnya itu kan mama pikirkan betul-betul belum bisa berpikir itu apa segala macam, sehingga dia seperti kamu tidak tahu apa-apa. Padahal kita kesulitannya itu kan bahasa itu, sehingga kadang-kadang kami sudah halaman 30 dia baru halaman kedua. Hebat. Berapa lama kira-kira Pak Pater? Sesudah 3 bulan kami sudah bisa mulai merayakan misa. Kami tulis semua itu dan
untuk melatih. Oke Pater, saya juga ingin mengetahui sedikit sebagai misionaris, kalau saya tidak salah, saya misionaris 2000-an, 2012 saya tiba di Brasilia. Ketika saya tiba di Brasil itu praktisnya sudah banyak misionaris Indonesia yang sudah tiba duluan, sudah hampir 30-an lebih orang Indonesia. Verbita, SPD. Praktisnya saya tidak punya kesulitan begitu besar. Saya mau tahu sedikit pengalaman Pater sebagai pionir Verbita Indonesia untuk Brasil. Bagaimana pengalaman Pater ketika pertama kali tiba di Brasil? Bagaimana orang Brasil menerima Pater di sini, baik dari konfrater SPD maupun dari orang-orang Brasil sendiri? Bagaimana Pater alami pertama kali? Ya, kita datang dengan penuh ketakutan karena kita datang, kami hanya tahu itu bom dia, boa noite, como se chama. Depois, sesudah itu, susah. Tetapi karena di sini waktu itu tahun 90-an itu masih banyak pastor-pastor tua misionaris yang dari barat, dari Jerman, dan kami polisial waktu pada nomor itu Spiritwitz orang Jerman. Nah, dengan itu kami sangat senang dan bisa dibantu dan tidak mengalami kesulitan untuk kehidupan dalam komunitas karena mereka adalah misionaris juga. Dengan umat Brasil itu terlalu baik untuk para misionaris, terlalu baik. Mereka, karena kami begitu kecil, lalu dibandingkan dengan mereka. Bahkan waktu saya pergi kunjung ke paroki untuk pertama kali, mereka tanya, "Pastor sudah tiba," padahal saya yang ada di depan mereka. Pikirnya saya anak seminari waktu itu. Sehingga itu pengalaman menarik dan mereka senang sekali. Lalu kadang-kadang kita buat khotbah, pimpin misa waktu pertama kita pimpin itu, mereka bilang, "Aduh, Pater ngomong bagus sekali." Tapi waktu kita tanya, apa yang saya omong tadi? Pater kami tidak mengerti. Itu, tapi terlalu orang Brasil terlalu bagus untuk menerima para misionaris. Selama waktu 30 tahun atau 31 tahun di Brasil, Pater buat apa sih? Apa yang Pater buat dalam hubungan dengan karya misi SPD di Brasil? Mungkin bisa ceritakan kepada teman-teman semua, pada para pemirsa, teman-teman Indonesia. Ya, sebagai misionaris pertama, saya tempat tugas pertama itu di daerah yang paling miskin untuk provinsi Minas Gerais, di Vale de Jequitinhonha, dan saya menggantikan orang-orang barat, misionaris. Ada orang Polandia, orang Swiss, dan orang Jerman, dan kita dari Indonesia datang hanya Tanpa uang. Itu untuk saya itu setengah mati. Kita sudah mengalami kesulitan secara material, bahasa kita betul-betul sulit karena cara menyebut itu, pronunciasi itu sangat sulit untuk kita, karena tidak ada orang yang bisa perbaiki. Kan kita punya pronunciasi secara baik. Karena itu kadang-kadang itu kita siapkan misa dengan baik, kita khotbah, tapi sudah orang tidak mengerti. Jadi betul-betul saya masuk itu kesulitan. Pertama itu bagian ekonomis, yang kedua itu bahasa dan kultur. Itu membuat kita betul-betul bergantung kepada Tuhan dan kultur. Dan kebetulan saya juga waktu itu membantu pastor yang ada krisis peninggalannya. Dan begitu saya tiba 1 tahun, baru itu dia sudah keluar dari maafnya.
yang baik sekali. Artinya saya baru 2 tahun di Brazil itu sudah mendapat paspor. Itu sangat betul-betul saya tantangan besar. Kadang-kadang saya sendiri kalau menangis dan tidak bisa telepon ke Indonesia mahal sekali. Waktu itu kalau kita telepon 1 kali itu berarti kita punya uang saku untuk semua bulan. 6 tahun itu saya setengah mati untuk kerja itu. Secara ekonomis, secara bahasa kultural setengah mati. Dan umat mengalami kesulitan dengan saya, tapi karena kerendahan hati kita, doa kita, dan mereka lihat bahwa kita bukan hal material yang mereka butuhkan, tapi iman. Dan karena itu saya dipanggil ke formasi. Kebetulan waktu itu yang di dalam formasi mengalami kesulitan untuk kerja di bagian filsafat itu yang anak-anak frater yang memulai studi filsafat. Dan saya kerja selama 3 tahun. Oh, 3 tahun saya formador. Iya. Dan selama 3 tahun itu waktu saya datang pertama itu karena saya mengalami kesulitan dan pengetahuan saya kan saya hanya menggali bagian bahasa sehingga saya betul-betul terbatas. Dan para frater itu mengalami kesulitan dan pikiran saya itu tidak ada apa-apa untuk diberikan. Dan datang dari Indonesia untuk bisa mendidik mereka, tapi kan saya kalau ketaatan saya terima dan sesudah 3 tahun mereka puas sekali dan banyak yang teruskan ke novisiat dan bahkan sudah ditabiskan lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang teman-teman, lebih dari 10 orang hasil didikan Pater Karel, orang Indonesia untuk Brasil. Para Bayas, profesiat Pater. Saya pikir apa yang dikatakan oleh São Paulo ya, kalau tidak salah, itu cinta itu melampaui segala-galanya. Meskipun kita memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, talenta, tapi kalau kita tidak punya cinta di hati, itu sama halnya bohong, tidak hilang. Dan Pater itu melampaui semua itu. Yang ada pada dia itu cinta. Baik Pater, setelah Pater bekerja di rumah formasi sebagai formador, membimbing calon-calon misionaris Liga Sapra Allah di Brazil, lalu Pater kemana? Pater kerja apa? Ya, ini kisah betul sangat menarik. Waktu saya dipilih sebagai formator, sekaligus juga saya dipilih sebagai anggota Dewan Provinsial pertama kali. Itu betul-betul untuk saya itu tantangan hebat, berat sekali. Dan saya tidak sampaikan, kebetulan sebelum saya dipilih sebagai formator dan anggota Dewan, saya mengalami krisis panggilan. Sebagai seorang misionaris. Saat itu saya dalam pokoknya saya memutuskan sama pulang ke Indonesia karena berat sekali. Tapi saat saya dalam krisis itu, tiba-tiba Pak Profesor panggil saya untuk jadi formator dan saya dipilih untuk anggota Dewan untuk pertama kali. Untuk saya itu guncangan hebat. Betul saya dalam kebimbangan dan Tuhan memberikan saya kepercayaan itu. Sehingga saya tarik kembali keputusan saya untuk bisa kembali ke Indonesia. 31 tahun di Brasil, bukan waktu yang singkat, cukup panjang, melelahkan, kerja di negeri orang. Apa saja tantangan fundamental yang Pater alami selama 31 tahun itu? Ya, selain bahasa sudah pasti. Secara jujur saya katakan kepada kamu itu, kita ini orang sehat, efektif. Kalau kita tidak kuat dengan doa, kita bisa tinggalkan pemilihan karena orang Brasil terlalu bagus. Jadi tetap cantik dan pesawat cantik, tapi harus juga mendekati kita, romantik kita. Dan kadang-kadang kita mengalami krisis untuk dilema itu, mau teruskan panggilan atau tidak. Tapi
kita selalu ada orang tua yang baik memberikan nasihat dan Eucharisty. Saat waktu kita mengalami krisis itu, saya langsung ke sakrisi itu, ke untuk sakramen aku terus berdoa, dan biasanya masalah selalu diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Kadang-kadang itu kita belum ambil keputusan, Tuhan harus sendiri yang kadang terjadi bahwa praktek terus terjadi imam, praktek bahagia sekali, karena itu bagus sekali. Itu bukan hanya satu kali, banyak sekali. Setiap kali lewat satu paroki selalu ada yang mengalami krisis afektif. Kalau saya mau katakan tidak pernah seperti dia, tapi selalu. Tapi kalau kita betul-betul dipanggil, setiap panggilan, setiap keluarga, setiap rumah, semuanya itu akan di atas. Lalu setiap kali saya pindah, menangis, umat itu menangis sampai saat ini. Dan sekarang saya sebagai pastor pembantu di ibu kota negara dan pastor parokinya adalah anak murid saya. Wow, keren. Kami juga sebagai hidup bersama sebagai bapak dan anak itu secara spiritual kami sangat happy, bahagia sekali. Ini contoh yang baik, guys. 1 tahun di Brasil. Sampai sekarang masih kuat, tegar, gembira, happy. Sesepuh Indonesia di Brasil. Apa yang buat Pater bertahan? Sampai sejauh ini 31 tahun di Brasil. Yang pertama untuk keluarga saya rasa keluarga yang sangat besar dan kebanggaan mereka. Saya menjadi imam misionaris dan banyak dari Indonesia itu dari mengikuti teladan kami misionaris, dan itu merupakan kebanggaan kami kan orang pertama dan menjaga nama keluarga, nama sweeter. Lalu saya bahagia karena saat saya mengalami krisis itu kan kasih berkat kepercayaan untuk saya, dan untuk saya itu Tuhan itu setia kepada saya, dia lebih setia daripada saya sendiri. Pater Karel, senior saya yakin selama 31 tahun di Brasil sebagai misionaris hidup, dan kegiatan misi itu tidak hanya dihiasi dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan. Saya yakin pasti ada alegria, kegembiraan, keceriaan. Pater bisa ceritakan sedikit kepada teman-teman semua alegria, kegembiraan apa yang Pater alami selama 31 tahun di Brasil yang membuat Pater bertahan. Ini tempat kerja saya. Bisa ceritakan? Saya itu dari keluarga besar, sebagai anak bungsu laki-laki, tapi oleh saudari-saudari saya yang menambah orang di bawah saya itu panggil saya itu sebagai bungsu, juga anak bungsu. Dan saya selalu hidup di keluarga besar komunitas, dan selama di Brasil itu saya selalu kerja di hampir selalu tinggal di komunitas kerja, sehingga untuk itu membuat saya selalu bahagia, tidak pernah kerja sendiri. Lalu kebahagiaan lagi itu orang Brasil percaya kita, karena itu untuk saya itu berkat itu, karena kita dulu rasa untuk apa saya buat datang ke Brasil kalau mereka di sana negara Katolik yang paling besar itu, tapi saya mesti pergi ke sana saat ini buat apa? Padahal sampai di sini orang Brasil percaya kita, itu membuat saya bahagia. Lalu setiap kali saya pergi ke paroki itu selalu mengalami krisis pertama, dari tempatnya sulit, tapi begitu saya keluar selamanya umat itu terlalu senang bahagia dengan saya. Itu yang membuat kita kuat bahwa kita itu berguna. Saya tinggalkan segala-galanya dan memberikan segala-galanya yang saya miliki untuk orang yang saya layani. Itu happy. Yang kedua itu menarik saya saat kita dalam krisis, Tuhan itu berikan kepercayaan kepada kita. Dan waktu saya kena stroke itu saya juga stres sekali. Saya kelihatan sepertinya orang menolak saya. Setidaknya karena kita terlalu banyak jabatan, karena kadang-kadang kita pikir jabatan itu bagus, tapi kadang-kadang kalau tidak lupa bahwa kita punya hidup juga penting untuk bisa melayani orang lain.
Dan waktu itu saya rasa saya sepertinya industri itu karena tidak menjaga berkembang. terlalu banyak gitu karena kelihatannya orang menolak. Tetapi waktu saya kena stroke, saya baru tahu itu bahwa konfrater itu sangat menyayangi saya dan umat sangat mengasihi saya. Mereka menangis dari mana-mana itu telepon itu, jangan ngomong lagi keluarganya di Indonesia mereka puas. Nah, jadi kuncinya itu untuk saya itu doa misa setiap hari itu saya selalu buat itu di tanah misi, tidak pernah saya lalaikan misa. Pater sudah umur berapa sekarang? Boleh tahu? Umur 61 tahun, bukan 62. Wih, 61 tahun, tidak gampang. 61 tahun, 31 tahun di Brasil, 30 tahun di Indonesia. Wow, keren. Setengahnya 30 tahunnya hidup sebagai orang Indonesia, 31 tahunnya hidup di tanah misi. Teman-teman, ini menarik. Apakah Pater temukan kesamaan atau perbedaan antara Indonesia dan Brasil? 30 tahun sebagai orang Indonesia dan 30 tahun sebagai misionaris di Brasil. Mungkin Pater bisa ceritakan sedikit tentang kesamaan dan perbedaan mungkin sebagai orang Indonesia di Brasil dan sebagai orang Indonesia di Indonesia. Orang Indonesia, orang Brasil, saya sama, tapi kesederhanaan polos. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi kalau kita mau sayang itu sayang. Lalu itu betul. Sebagai keluarga Tuhan Yesus sama, di sana sama, di sini sama, di sini juga sama. Untuk saya itu sesudah pensiun itu saya tinggal di Brasil atau di Indonesia sama, karena saya tidak pernah lupa asal usul saya. Dan saya berusaha juga menjadi orang Brasil yang sejati, orang Indonesia sejati. Wah, 100% Indonesia? 100% Brasil. Luar biasa, Pater. Profesional. Sekali Pater ceritakan pengalamannya itu tentang krisis panggilan yang mengguncang hati Pater nih, ingin kembali ke tanah air Indonesia. Kira-kira apa jenis guncangan krisis yang Pater alami waktu itu yang buat Pater ingin balik ke tanah air? Karena sebagai pastor muda dan waktu saya masih kuliah, tidaknya kita tidak menganggap diri sebagai orang pintar, tapi tidak pernah mengalami kesulitan dalam studi, dan tiba-tiba sampai di sini sepertinya kita tidak dimanfaatkan itu. Kerja di sana betul, umat kita misionaris itu bagus, tapi apa yang kita belajar selama filsafat teologi itu sepertinya dikuburkan semua. Dan itu saya secara intelektual, spiritual. Dari segi lain afektif, karena kita pastor muda dan kita orang Indonesia tidak terlalu kenal. Kalau orang umat lihat kita biasa dipanggil seperti orang Jepang. Artinya orang Jepang itu kan banyak uang atau orang Cina. Orang Indonesia orang tidak terlalu kenal di Indonesia, di Brasil. Dan dengan itu anak-anak muda, kebetulan saya umur 30-an, mereka anak-anak gadis itu dekat sekali. Itu saya bilang saya tidak akan bertahan kalau terus di sini, nanti lebih baik saya pulang ke Indonesia. Panggilan itu kan lebih terjamin itu, karena di sini daging itu lemah, kita berdoa. Apalagi Pater, ya daerah-daerah Latina kan, Amerika Latin kan, Brasil itu kan katanya cantik, wow, cantik kayak titik senora katanya, cantik sekali ya. Saya rasa itu tantangan besar untuk Pater ya. Menurut mereka kita juga ganteng. Wah, itu untuk kita tuh guncangan pertama. Apalagi kalau kita di Indonesia untuk berpelukan setengah mati itu. Tapi di sini itu kan mereka secara bersalaman itu mereka datang peluk kita sungguh-sungguh, itu kita kaget kadang-kadang itu. Tapi itu guncangan itu secara afektif itu untuk kita tuh. Tapi kalau ada panggilan tidak usah takut, karena Tuhan menjaga kita. Pater keren. Pater adalah perintis orang pertama Indonesia, misionaris Verbita pertama Indonesia untuk Brasil. Dan setelah 30 tahun datang banyak
orang Indonesia, misionaris Indonesia lainnya ke Brasil. Ada banyak misionaris muda SBD Indonesia yang datang dan berkarya di Brasil. Pater punya pesan untuk para misionaris muda yang datang kemudian setelah Pater yang berkarya di Brasil. Kira-kira apa yang Pater bisa berikan kepada kami sebagai misionaris muda di Brasil? Kuncinya itu, kita sebagai religius berbeda, sekasar Allah kita ada kawan. Kita harus hidup kita punya kawan itu. Kita tidak boleh membuat program sendiri. Kita harus mengikuti program serikat. Apa yang suka minta itu dia percaya dan yakin bahwa itu dan lebih baik melaksanakan tugas yang serikat minta daripada yang kita diri sendiri tentukan. Itu membuat kita bahagia, dan sampai saat ini saya punya kebahagiaan itu karena saya selalu siap untuk menerima apa yang serikat minta untuk saya. Pesan yang sangat menarik, sangat dalam yang Pater Karel bisa berikan kepada para misionaris muda Indonesia Republika yang berkarya di Brasil ataupun yang akan datang. Kesetiaan, ketaatan, dan kesadaran. Saya pikir ini adalah trikal yang kita hidupi di tanah misi sebagai seorang misionaris yang menentukan kita dalam menjalankan karya pewartaan di Amerika Latin. Pater Karel, terima kasih banyak untuk obrolannya. Terima kasih banyak untuk seri misinya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Pater, terutama di masa-masa sekarang yang sedikit sudah mulai tua segala macam. Kalau Pater tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih untuk obrolannya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, demikianlah cerita misi dari Amerika Latin, khususnya Brasil. Saya Oman Bonito, The Voice of PBB, suara dari perbatasan Brasil dan Bolivia, melaporkan.